Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Henry di Henry Channel ya. Oke. Untuk pembahasan hari ini, eh, saya akan fokus membahas tentang meneliti bagaimana sifat Fauzana yang sebenarnya atau mendekati lah. Ini penting menurut saya untuk mengetahui sifat-sifat Fauzana. Karena apa? Ketika kita mengetahui sifat seseorang, kita akan bisa mereka-reka, memprediksi ketika sesuatu sesuatu yang buruk terjadi kepada dia, dia akan bersifat seperti apa. Ketika sesuatu yang baik terjadi kepada dia, dia akan seperti apa. Dan ini juga penting untuk para Yunfa, terutama para Yunfa garis keras, untuk mengetahui sifat-sifat Fazana ini supaya kita bisa inilah apa itu namanya, untuk mengetahui secara rinci apa yang dirasakan oleh orang yang kita kagumi, apa yang sikap sikap baik seperti apa yang ada pada diri mereka dan lain sebagainya. Ini juga ketika kita tahu sifat seseorang, kita juga nggak mudah menghujat teman-teman. Itu walaupun dalam kondisi apapun sebenarnya menghujat itu nggak ada bagusnya. Apapun kondisi orang itu sebenarnya kita nggak dianjurkan, nggak diperbolehkan untuk menghujat. Itu menurut saya ya. Ya, oke. Untuk pembuka kita akan fokus. Kita lihat dulu updatean terbaru dari Bunda Fazana ya. Oke, bentar. Ini ya videonya ya. Ini sisa-sisa konser di di Sumatera Utara ya. Ini keramaiannya ya. Kita balikan aja. Detik-detik Fauzana tampil dengan lagu pertama. Sini nggak ada pegang-pegang tangan ya. Soalnya ini lagi banyak dikorek ini langsung ini bisa kita lihat. Oke, kita lihat dulu yang terbaru apa ya. Ini yang terbaru, Bunda Fauzana dikabarkan ini ya apa, Bunda Fauzana itu mau umroh, nggak tahu tanggal berapa, cuman ini kita lihatkan dulu buktinya. Fauzana mau umroh. Nah, ini ya, ini dari Mas Randy ya ngasih tahu ya, yang pernah jadi pengawalnya Fauzana, itu masih ada hubungan saudara dengan Fauzana. Nah, ini dia mengabarkan ini teman-teman, dia mau nikah kayaknya. Ini pesta Randy Mayor tanggal 19 sampai 20 Juli, 2 hari. Memang kalau di Aur Malintang di Kampung Fauzana itu, untuk ijab kabul sampai resepsi sampai terakhir itu memang 2 hari 2 malam ya teman-teman. Nanti kapan-kapan akan saya bahas kenapa di sana itu 2 hari 2 malam. Itu beda dengan kampungku. Kalau di kampungku itu cuma 1 hari 1 malam. Ini kalau di kampung dia, di kampung Fauzana itu 2 hari 2 malam. Ini cuman beda ini aja, beda tradisi kebiasaan di kampung masing-masing aja. Ini undangan dari Randy ya. Ini untuk umum atau untuk apa nggak tahu lah. Nah, terus ada yang komen begini, kok Bunda Fauzananya nggak ada bang, kan umroh katanya. Nah, udah jelas ya. Nah, kemungkinan teman-teman Fauzana itu umroh mungkin tanggal 18 sekarang, berangkatnya sampai 10 hari ke depan nggak tahu lah ya. Ini yang saya dapat nih dari Randy sendiri ya. Ini mantan supirnya Fauzana ya. Nah, itu apa, updatean terbaru dari Bunda Fauzana. Nah, oke, kita balik dulu.
Oke, itu tadi ya, info dari Mas Randy ya. Nah, saya akan bahas lagi tentang masalah, Lucky dan Fauzana ini karena di kolom komentar di konten saya sebelumnya, masih banyak orang yang berkomentar Fauzana selingkuh, eee, pecat Lucky, bikin bikin bumerang segala macem. Ya intinya masih banyak orang yang menggosipkan Lucky dan Fauzana ya. Nah, saya akan saya akan apa, saya akan bahas sedikit dulu, kenapa Fauzana dan Lucky itu nggak ada hubungan apa-apa. Pertama teman-teman, Fauzana itu kan dari dulu kecenderungannya atau yang sudah terjadi, dia kan untuk orang-orang di sekitar dia, untuk orang-orang yang mengawal dia dan orang-orang yang membantu dia, Bada, Laila dan segala macam, itu diambil dari orang-orang terdekat, dari lingkarannya sendiri, itu saudara-saudaranya sendiri. Kita tahu Bang Randy itu yang pengawal sebelumnya, sebelum Loki itu saudara sekaligus ya tetangga Fauzana juga. Kemungkinan mereka sepupu atau Randy itu bisa, aku belum mengobservasi, bisa jadi juga Randy itu adalah pamannya jatuhnya di Fauzana, bisa jadi. Nanti akan saya kulik-kulik lagi. Nah, sedangkan Rushan yang pengawalnya yang kedua itu masih ada hubungan dengan ayahnya Fauzana. Nah, itu teman-teman. Kalau Rushan kan masih ada sampai sekarang. Nah, yang sekarang Lucky itu ada yang bilang Lucky itu juga saudara dari bapaknya Fauzana. Nah, pola-pola seperti itu terus dilakukan Fauzana ketika merekrut orang-orang yang menemani dia ambil dari saudara-saudaranya sendiri. Nah, sekarang itu kan masih banyak orang yang menggosipkan tentang Lucky dan Fauzana itu ya. Ini teman-teman, setauku, selama yang aku alami sebagai orang Pariaman, aku sendiri nih, aku ngomong aku sendiri, aku ini juga pernah dijodoh-jodohkan dengan dengan anaknya pamanku. Pamanku itu, siapa itu namanya? Pamanku itu kakak dari ibu kandungku. Kakaknya ibuku itu punya anak ketika beliau sudah almarhum, untuk menjaga untuk menjaga tali kekerabatan tetap terhubung lah, gitu kan. Ada desas-desus waktu itu mau menjodohkan aku dengan salah satu anak perempuannya. Nah, kalau aku dan adik perempuanku dijodohkan, ada yang jelas aku nggak mau, terus adik perempuanku itu juga nggak mau. Saat kutanya kenapa nggak mau, padahal ya orangnya ya rupawan, ya cukup berduit lah, cukup untuk secara harta nggak kurang lah yang anaknya pamanku itu. Kenapa adikku yang perempuan nggak mau? Karena menurut dia, itu masih saudara. Ya nggak ini aja, nggak apa ya istilahnya, ya nggak asik aja, nggak ini aja apa ya bahasanya ya. Karena kita itu masih saudara, masih sepupuan, rekenane ngono lah sejauh ini. Nah, di orang-orang sekitarku di kampungku itu juga jarang sekali orang-orang yang nikah dengan saudaranya sendiri, dengan sepupunya sendiri. Nggak tahu kalau di Jawa Timur ini juga jarang gue lihat. Tapi kalau di konteksnya di Pariaman, di orang-orang sekitarku, itu jarang yang nikah dengan sepupunya sendiri. Dengan saudara ayahnya, apalagi saudara ibunya itu nggak boleh dinikahi malah. Karena satu marga, satu suku. Nah itu teman-teman. Makanya untuk gosipnya Lucky dan Fauzana ini sebenarnya ya aku pikir hanya sebatas goreng-gorengan aja untuk supaya rame, aku pikir ya. Karena dari pihak Fauzana sendiri aku pikir ya memang ada, kalau di Pariaman itu ada yang nikah dengan sepupunya sendiri, dengan anak pamannya ada, tapi persentasenya itu
mungkin 1:1000 atau 1:100. Sangat jarang sekali orang di sana itu yang mau menikah dengan sepupunya sendiri. Nah, Lucky ini karena Fauzana itu ngambil apa? Mengambil pengawalnya, ngambil asistennya itu dari saudara-saudaranya sendiri. Itu kemungkinan saudara dekatnya. Lucky itu kemungkinan ya mungkin masih ada mungkin keponakan bapaknya, atau bisa juga keponakan ibunya. Nantilah kita cari lagi. Nah, untuk kasus sepupu itu memang jarang banget orang itu mau menjalin hubungan dengan sepupunya sendiri. Itu kalau di Pariaman itu jarang, teman-teman. Oke. Kita sudahi dulu ya masalah Lucky Fauzana. Nah, di sini saya akan fokuskan untuk membahas tentang sifat-sifat Fauzana yang sudah aku observasi dan melihat dari aku berkaca pada apa yang kulihat selama ini dan melihat dari tanggal lahirnya. Nah, itu kita bisa cek, kita bisa matchkan sesuai enggak sifat-sifat Fauzana dengan tanggal lahirnya dengan yang apa kita lihat selama ini. Nah, kalau menurutku yang sudah saya amati selama ini, teman-teman, sifat Fauzana itu kalau dalam asmara ya, kita ngomong dalam asmara dulu. Dalam asmara itu dia termasuk orang yang setia. Dia adalah termasuk orang yang setia. Dulu waktu PKPK dengan Iyun, waktu masih PDKT lah dengan Iyun, Mas Yun kan juga pernah bilang pernah menyinggung tentang kesetiaan. Biasanya perempuan, nah ini kata Mas Yun ya, biasanya perempuan yang ngomong setia itu biasanya dia nggak setia, biasanya dia udah punya pacar, kata Mas Yun ke Fauzana. Terus Fauzana menimpal, mana nggak ada, aku nggak ada punya pasangan lah, istilahnya seperti itu Fauzana. Itu kalau teman-teman ngikuti dari awal pasti ada cuplikan video seperti itu. Terus untuk sifat keduanya itu, teman-teman, itu cemburuan. Ini aku lihat dari tanggal lahirnya Fauzana ya. Nah, cemburuan itu benar apa enggak? Nah, kita cocokkan lagi. Waktu Fauzana dan Iyun itu PDKT, PKPK di TikTok. Nah, kan ada tuh yang masuk juga selain Fauzana. Itu salah satunya itu Virgo. Kalau teman-teman yang mengikuti lama Iyun Fauzana itu pasti teman-teman tahu itu siapa itu Virgo. Nah, itu sama Fauzana, mungkin saking cemburuannya Fauzana ya, itu Virgo itu diblok sama dia. Bener diblok. Kenapa aku tahu? Karena Virgo itu live PK dengan Bunda Nila itu curhat sendiri ke Bunda Nila Virgonya, aku itu diblok sama Fauzana. Padahal aku nggak tahu ya, itu manifestasi sifat cemburu menurutku ya. Nah, terus yang ketiga, dari sisi tanggal lahir Fauzana itu dalam asmaranya itu protektif, teman-teman. Protektif itu bahasa Inggris lah ya. Protektif itu ya melindungi, sifat melindungi orang-orang yang dicintainya. Itu kadang agak nemen lah bahasa Jawa nih. Nah, itu sifatnya protektif. Itu nggak bisa kita lihat ya, nggak bisa kita lihat sifat protektifnya itu. Untuk konteks protektifnya itu nggak bisa kita lihat. Karena apa? Karena Iyun dan Fauzana pun memprivasi hubungan mereka. Kita nggak bisa lihat, kecuali ada percakapan mereka yang bocor. Itu bisa kita teliti. Nah, terus untuk sifat-sifatnya yang lain, teman-teman, itu Fauzana itu sebenarnya agak tertutup. Untuk hal-hal tertentu dia tertutup. Apa buktinya ya? Barusan yang pertama tadi, Mas Randy itu ngomong Fauzana nggak bisa hadir di pestanya Randy dan calon istrinya tanggal 19 sampai 20 Juli besok ini ya.
Kok Fauzana nggak ada, kata orangnya. Ya cuplikan tadi lah. Kenapa? Karena umroh, kata Mas Randy-nya. Nah itu kan nggak ada Fauzana nge-spill apa, nggak ada dia nge-spill di live-nya, wah teman-teman aku minta doa aku mau umroh. Nggak ada yang dikasih tahu di sosial media apapun. Fauzana tidak memberitahukan dia mau umroh. Aku tahunya itu ya baru kemarin itu dari ketikan Mas Randy. Mas Randy insya Allah valid untuk masalah itu ya, untuk mengatakan dia umroh. Karena Mas Randy itu saudaranya juga, aneh juga seorang saudara nggak menghadiri ininya ya, pernikahannya atau resepsinya atau apanya lah, itu aku masih nggak jelas itu. Kayaknya sih pesta pernikahannya Randy itu kalau melihat dari tanggalnya, karena 2 hari 2 malam ya. Nah itu teman-teman, itu agak tertutup, dan agak tertutupnya Fauzana ini juga menyangkut aspek-aspek yang seperti yang percintaan juga. Makanya dari bulan 9 kan Iyun dan Fauzana itu kan udah memprivasi hubungan mereka. Fauzana pun di live bilang, jangan kalian sebut-sebut, waktu itu netizen membahas tentang apa gitu, jangan kalian bilang-bilang tentang itu, kita ini itu adalah hal yang privasi, katanya. Dia privasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan percintaan. Dan Yun pun juga pernah menyiarkan kan di TikTok kalau dia sedang privasi hubungannya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Oke, mungkin sementara itu aja dulu. Nah, mungkin untuk bagian kedua lah saya teruskan untuk membahas tentang sifat-sifat Fauzana. Sebenarnya ada beberapa lagi nih, cuman kondisi ruangannya agak kurang kondusif ya. Oke, itu aja dulu dari saya. Salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.